Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Yunita. Ibu kembali mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas MIPA. Jadi termasuk kelasmu, yaitu kelas 11 MIPA. Untuk bab pertama, pada matematika wajib kita belajar materi program linier. Jadi sebelum kita masuk ke materi program linier, Ibu ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal materi yang harus kamu kuasai dan dipakai pada penyelesaian masalah program linier. Dan materi tersebut sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Yang pertama yaitu penyelesaian persamaan linier dua variabel menggunakan cara eliminasi dan cara substitusi. Silakan buka kembali catatannya di kelas 10, insya Allah ada di matematika wajib. Kemudian yang kedua, kamu harus menguasai menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Itu juga sudah pernah kita belajar atau sudah pernah Ibu ajarkan di kelas 10 pada matematika wajib. Silakan dibuka kembali catatannya, namun nanti tetap akan Ibu singgung dan Ibu bahas kembali. Hanya saja alangkah lebih baiknya jika kamu mempelajari terlebih dahulu dan memahami terlebih dahulu sehingga mudah untuk kita menyelesaikan masalah program linier. Ya, masalah program linier. Oke. Sudah ketemu catatannya? Sambil dibuka, sambil dipelajari, Ibu akan langsung membahas tentang program linier. Silahkan disimak video berikut. Jika kurang paham, boleh langsung tanyakan Ibu melalui japri WhatsApp, atau bisa diputar ulang lagi videonya, karena video ini akan Ibu upload di YouTube. Jadi bisa kamu ulangi, bisa kamu buka berkali-kali. Silahkan simak penjelasan berikut. Baik, Ibu akan jelaskan bab 1 program linier. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah program linier ada 4. Yang pertama, kita membuat model matematika. Dalam membuat model matematika, kita pertama membuat tabel, kemudian yang kedua menuliskan batas-batasnya, kemudian yang ketiga menuliskan fungsi tujuan. Kemudian langkah yang kedua, menggambar daerah penyelesaian batas-batasnya. Yang ketiga, menentukan titik-titik penyelesaian. Yang keempat, mensubstitusi titik-titik penyelesaian pada fungsi tujuan untuk memperoleh nilai optimum. Jika yang ditanya adalah maksimum, maka silakan pilih hasil yang tertinggi. Namun, jika yang diminta adalah nilai minimum, maka silakan pilih hasil yang terendah. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan kata kunci di sini yang Ibu berikan. Apabila pada soal meminta hasil minimum atau paling murah atau paling sedikit, maka pada batas-batasnya menggunakan tanda lebih dari. Apabila pada soal meminta hasil maksimum atau paling mahal atau paling banyak, maka pada batas-batasnya menggunakan tanda kurang dari. Baik, ini diingat ya, karena kita gunakan nanti untuk membuat model matematika. Pada hari ini, Ibu tidak langsung mengajarkan penyelesaian sampai akhir.
Penyelesaian sampai akhir artinya kita melakukan keempat langkah sampai pada mensubstitusi penyelesaian pada titik-titik penyelesaian pada fungsi tujuan. Namun hari ini kita belajar dulu bagaimana membuat model matematika. Jadi kita hanya mengerjakan sampai pada langkah 1 saja. Itu ya. Model matematika. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Rangkaian 1 dijual seharga Rp200.000 dan rangkaian 2 dijual seharga Rp100.000 per rangkaian. Kemudian perhatikan perintahnya, buatlah model matematika dari masalah di atas jika pedagang ingin mendapatkan penjualan maksimum. Baik, perhatikan penyelesaiannya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa dalam membuat model matematika ada 3 langkah. Yang pertama, membuat tabel. Adapun tabelnya terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Di pojok kiri atas diberi tanda silang, pojok kiri bawah juga diberi tanda silang, artinya bagian tersebut kita kosongi, tidak kita isi. Kemudian bagian pojok kanan atas diberi kata jumlah dan selalu diisi jumlah. Bagian pojok kiri bawah selalu diisi dengan kata harga atau laba. Baik, untuk memudahkan kita isi dulu harganya atau uangnya atau labanya yang ada pada soal. Pada soal diketahui rangkaian 1 dijual seharga Rp200.000. Maka di sini kita isi dengan angka 200.000. Kemudian rangkaian 2 dijual seharga Rp100.000 per rangkaian. Maka di sebelahnya atau tabel kedua diisi Rp100.000. Baik, 200.000 ini harga siapa? 200.000 adalah harga dari rangkaian 1, sehingga di atasnya paling atas diisi dengan rangkaian 1. Kemudian 100.000 harga dari siapa? Harga dari rangkaian 2, sehingga di atasnya paling atas diisi dengan kata rangkaian 2. Baik, sedangkan untuk kolom yang ke bawah ini diisi dengan bahannya. Rangkaian 1 dan 2 ini diisi dengan diisi dengan bunga mawar dan bunga anyelir. Maka di sini bunga mawar, di bawahnya bunga anyelir. Baik, berikutnya kita isi jumlah terlebih dahulu. Berarti jumlah mawar dan anyelir ya. Pada soal diketahui persediaan bunga mawar semua ada 200 tangkai. Berarti jumlah bunga mawar di sini 200. Kemudian persediaan bunga anyelir semuanya ada 100 tangkai. Berarti anyelir di sini jumlahnya kita isi 100. Berikutnya kita isi kolom yang di tengah. Dimulai dari rangkaian 1. Perhatikan pada soal rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar. Berarti sini bunga mawarnya 10. Kemudian 15 tangkai bunga anyelir. Anyelirnya 15. Jadi nulisnya ke bawah ya, bukan ke samping. Sesuaikan ini. Kemudian rangkaian 2. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar. Di sini 20. Kemudian anyelirnya 5. Sini anyelir 5 tangkai. Baik, sudah selesai tabel. Jika tabel sudah selesai, kita lanjut menuliskan batas-batasnya. Untuk batas yang pertama, kita gunakan tabel yang ada angkanya, tabel yang paling atas, 20, 10, dan 200. Kemudian kita misalkan dulu, rangkaian 1 kita misalkan dengan huruf X, dan rangkaian 2 kita misalkan dengan huruf Y.
Maka 10X tambah 20Y kurang dari atau sama dengan 200. Jadi angka yang dipakai 10, 20, 200. Pertanyaannya, kenapa di sini memakai tanda kurang dari, bukan lebih dari? Perhatikan perintah yang ada pada soal, dia meminta maksimum. Seperti yang Ibu sampaikan pada kata kunci tadi, kalau maksimum berarti yang digunakan adalah tanda kurang dari. Kalau di sini minimum, maka di sini kita pakai tanda lebih dari. Baik, untuk batas yang kedua berarti kita gunakan angka 15, 5, dan 100. Ya, 15X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 100. Baik, batas berikutnya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ibu, ini didapat dari mana? Semua soal program linear batasnya selalu ada ini. Kalau ini kamu tinggal, Ibu salahkan. Harus ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Dan ini tandanya selalu lebih dari. Kalau kamu tulis kurang dari, salah. Baik, yang terakhir menuliskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita pakai angka yang paling bawah, Rp200.000 dan Rp100.000. Fungsi tujuan disimbolkan dengan huruf Z. Jadi Z sama dengan 200.000X tambah 100.000Y. Kenapa tidak ada sama dengannya lagi di sini, Bu? Karena tabel di sampingnya ini tadi kan kita kasih silang, kita kosongi, tidak diisi apa-apa. Semoga mudah dipahami ya. Kalau belum paham bisa putar kembali videonya. Silakan ini disalin terlebih dahulu. Pause saja YouTube-mu baru disalin. Baik, contoh soal berikutnya agar semakin paham. Seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tiap-tiap satu tablet Rp1.500 dan Rp2.000. Baik, perhatikan perintahnya. Buatlah model matematika di atas jika atlet ingin memenuhi kebutuhan vitamin dengan biaya minimum. Baik, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama buat tabel sama seperti tadi, 4 kolom dan 4 baris. Ya, situ diisi jumlah. Kemudian di sini diisi harga atau laba. Di sini kita isi harga yang ada pada soal, yaitu 1.500 dan 2.000. Ya, 1.500 harga dari tablet 1, 2.000 harga dari tablet 2. Bahannya tadi vitamin A dan vitamin B. Yang harus dikonsumsi keseluruhan vitamin A dalam satu hari 20 unit. Kemudian vitamin B 5 unit. Baik, kita isi dari tablet 1 tadi mengandung 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Tablet 2-nya mengandung 10 unit vitamin A, 1 unit vitamin B. Oke, berikutnya kalau tabel sudah, batas-batasnya. Dimulai dari yang 5, 10, 20. 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 20. Kenapa pakai tanda lebih dari? Ya, karena kata kuncinya di sini minimum. Baik, berikutnya kita pakai yang ini. 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5. Ini satu tidak perlu ditulis ya, cukup tulis hurufnya saja. Batas berikutnya, X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Baik, terakhir fungsi tujuan. Simbolnya X sama dengan, kita pakai yang paling bawah, 1.500X tambah 2.000Y. Mudah ya? Ya, semoga mudah dipahami.
Silakan di-pause untuk menyalin di buku catatan. Baik, contoh soal terakhir. PT Lasin adalah suatu pengembang perumahan di daerah pemukiman baru. PT tersebut memiliki tanah seluas 12.000 meter persegi, berencana akan membangun 2 tipe rumah, yaitu tipe Mawar dengan luas 130 meter persegi dan tipe Melati dengan luas 90 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih 150 unit. Pengembang merancang laba tiap-tiap tipe rumah 2 juta rupiah dan 1.500.000 rupiah. Buatlah model matematika dari masalah di atas jika perusahaan menginginkan keuntungan maksimum. Baik, penyelesaian tabel dulu sama seperti tadi tabelnya ya. Harga kita muat berarti 2 juta dan 1.500.000. 2 juta harga siapa? Harga tipe Mawar. Kemudian 1.500.000 harga siapa? Harga tipe Melati. Baik, ada yang berbeda dari soal yang sekarang dengan yang tadi. Yang tadi dia jelas apa bahannya. Tablet 1 bahannya apa? Atau rangkaian 1 bunga tadi bahannya apa saja. Kalau ini dia tidak ada bahannya, tetapi ada hal lain yang bisa kita tulis. Yang pertama, perhatikan pada soalnya ada tanah seluas, artinya di sini kita tulis luas tanah. Berikutnya yang diketahui adalah jumlah rumah. Jadi di sini tulis dengan kata jumlah rumah. Luas tanahnya totalnya 12.000 meter persegi. Jumlah rumahnya totalnya 150 unit. Baik, kita isi masing-masing kolom yang di tengah. Tipe Mawar, luas tanahnya 130. Kemudian tipe Melati, luas tanahnya 90 meter persegi. Sini 130, sini 90. Untuk jumlah rumah, di sini tidak disebutkan berapa jumlah rumah tipe Mawar, berapa jumlah rumah tipe Melati. Hanya saja disebutkan totalnya saja 150. Kalau dia bentuknya seperti ini, jangan bingung, cukup kamu isi dengan angka 1. Tipe Mawar isi 1, tipe Melati juga diisi 1. Gitu ya. Kalau dia tidak menyebutkan angka, maka tulis 1. Untuk jumlah sesuai dengan apa yang ada pada soal 150. Baik, berikutnya menuliskan batas-batasnya. Oke, batas yang pertama 130X tambah 90Y kurang dari atau sama dengan 12.000. Kenapa pakai 12 kenapa pakai kurang dari? Ya, karena kata kuncinya maksimum. Baik, batas yang kedua X tambah Y. 1 tidak perlu ditulis ya, cukup tulis hurufnya saja. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Batas berikutnya X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Terakhir, fungsi tujuan. Z sama dengan, pakai yang ini, 2 juta X tambah 1.500.Y. Oke, habis ya. Terima kasih semuanya. Tugas insya Allah menyusul. Jadi hari ini Ibu belum kasih tugas. Insya Allah pertemuan berikutnya baru Ibu berikan tugas. Silakan dipahami saja dulu. Boleh diulang-ulang videonya jika belum paham. Atau boleh tanyakan langsung via Japri WhatsApp ke Ibu. Semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.